Disinilah dia mau dimanjakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi kita di Kami Podcast. Kita bicara podcast. Wow. Hari ini seru banget. Kita ketemu lagi dengan sahabat kecil kita, sahabat putih biru kita, yang sekarang sudah menjalani professional works-nya di area perhotelan. Nah, Diah Yudanti, how are you? Thanks, Dit. Udah diundang nih ke sini. Halo. Kita ngobrol ya. Halo, Gugus. Dan seperti biasa, Lala dan Gugus akan mengemas perbincangan santai kita, tetapi tentu bermakna untuk kita semua tahu bagaimana sih lika-likunya kebutuhan ini ya, staf di perhotelan sesuai dengan bidangnya. Rekan kita, sahabat kita, Diah Yudanti. Wah. Ini hari ini bersemangatkah? Bersemangat seperti apa yang ingin ini nih, yang sedang berada di dalam dirimu, Di? Semangat sih terus ya. Karena dengan semangat tuh kita jadi muda terus loh. Setuju banget. Kelihatan muda dari dulu ini dia nih. Nggak berubah ya? Iya. Ada jampe-jampenya soalnya Mbak Lala gitu. Jadi jampe-jampenya apa? Pakai wah gitu nggak? Disiram-siram terus ya. Nah, kalau gua lihat dia nih semangatnya nih Bu. Semangatnya dia, makanya mungkin kebaikannya muncul terus nih, jadi terpancar dari mukanya tuh. Jadi awet muda kan gitu tuh. Auranya positif gitu kan. Iya, ya memang harus aura positif terus kan yang kita sebar ya. Karena itu nanti kan akan refleks ke kita juga. Kalau kitanya negatif-negatif terus ya pasti nanti bakalan balik ke kita juga. Iya, aura positif itu harus ada dalam diri kita. Kalau aura kasih ada di TV gitu. Gus, coba tolong ya. Lanjut. Ini kalau di di perhotelan nih, Di. Ini kabarnya seperti apa nih sekarang, di masa-masa pandemi ini nih? Nah, perhotelan ya, benar-benar menyedihkan loh sebenarnya. Jadi ini kita sharing aja dulu sedikit ya. Jadi yang namanya perhotelan itu sebenarnya nih, ini adalah interesting dunia yang benar-benar menakjubkan kalau bagi saya ya gitu. Karena kan dulu saya kan belum nyemplung di hotel juga belum begitu lama, barulah gitu, nggak seperti yang lain udah 15 tahun, 20 tahun kerja gitu ya di perhotelan. Saya kan baru hitungan jari gitu kan. Gemes. Jarinya cuma 10. Jarinya atas bawah gitu, tangan dan kaki. Sama juga. Ya, nah sebenarnya sih yang namanya kerja di hotel itu benar-benar menarik gitu, karena disitulah kita nanti akan ketemu dengan tamu-tamu dengan berbagai karakternya macam-macam, benar-benar dari yang mulai pendiam, pemalu, sampai yang benar-benar dia ekspresikan semua kekesalan hati, keriangan hati gitu. Dan ini gimana caranya kita bisa membawa diri, kemudian juga kita bisa berbincang, berkomunikasi dengan tamu-tamu dengan karakter yang unik-unik itu gitu. Benar-benar takjub sih saya dengan dunia perhotelan gitu ya, dan akhirnya jatuh cinta gitu loh di sini. Jadi kita jatuh cinta terus gitu loh Gugus, makanya kita awet muda. Karena ketemu dengan berbagai macam ini ya karakter, jadi kita terus belajar ya bagaimana bisa memberikan satu kalau hotel kan tentu pelayanan yang optimal gitu ya, Di. Betul. Karena sebenarnya kalau yang namanya pelayanan, servis gitu ya, sepertinya sih mudah ya. Udah tinggal tamu datang terus kita layani. Tapi kan nggak semua apa yang tamu mau bisa kita tangkap. Itu butuh jam terbang juga gitu.
Kadang-kadang kalau misalnya tamu cuma diem aja, kita harus tahu dia tuh maunya apa sih gitu, atau punya kekesalan hati apa, atau punya ganjalan apa, komplain apa, sebelum dia ngomong, sebelum dia nulis di review, entah di Google, entah di TripAdvisor. Nah, itu kita harus tahu dulu apa sih yang dia mau, apa sih yang dia keluhkan gitu. Itu nanti akan dipelajari ketika kita training ya. Jadi ada beberapa subjek training itu yang kita berikan terus ke teman-teman yang ada di operasional gitu. Jadi gimana sih caranya mau melihat si orang-orang ini gitu. Oke. Itu berarti ada ini juga ya, ada tim yang itu kalau tadi dibilang ada sebelum mereka do comments gitu ya, misalnya di Google review atau segala macam, itu berarti memang ada yang ini ya, ada yang khusus untuk melihat feedback dari customer gitu kepada pelayanan hotel gitu ya, Di? Iya betul. Jadi ketika dia datang, kemudian check in ya, biasanya kalau hotel, nah itu kan nanti berhubungan langsung sama bagian resepsionisnya gitu kan. Nah setelah itu, ketika dia menginap, nah dia akan merasakan tuh semua fasilitas dan pelayanan yang kita berikan. Setelah itu baru dia check out, dia pasti nanti akan komen di situ. Nah, ketika komen itu nanti akan dihandle langsung oleh tim sales, tim FO, office. Nah, di situ nanti dia akan lihat komen ya, baik positif maupun negatif itu nanti akan ditampung oleh kami. Lalu kemudian kalau terutama yang negatif, nah ini harus kita apain nih? Kalau misalnya dia harus buru-buru kita jawab. Kalau misalnya dia TripAdvisor atau lewat Traveloka, Google review, nah itu nanti bisa langsung kita jawab di situ. Karena sebenarnya ini pun jadi penilaian kita. Kalau bisa kan jangan sampai orang itu nulis di situ. Sebelum dia nulis kita harus benar-benar take care mereka. Jangan sampai mereka punya komen yang nggak bagus. Dan nanti kalau berarti secara manajemen ada SOP-nya kali gitu ya? Oh ada, itu harus ada. Itu sebenarnya kalau setiap hotel itu sama nggak sih Bu SOP-nya atau beda-beda gitu? Sebenarnya sih. Ya karena kan ini jasa untuk kayak wisatawan gitu kan. Kalau di pikiran gue nih itu sebenarnya sama aja gitu, mungkin ada SOP-nya, cuman mungkin caranya beda-beda kali ya. Iya, benar juga itu. Jadi SOP itu sebenarnya mengatur kerjanya kita. Nah nanti yang membedakan, kalau setiap hotel itu sebenarnya sama aja. Cuma nanti yang membedakan adalah misalnya yang satu hotel bisnis, yang satu hotel leisure. Betul. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk menghandle orang-orang bisnis ini pasti akan berbeda sama hotel yang menghandle orang-orang yang berwisata. Gitu. Biasanya kalau bisnis itu kan nanti orang-orang yang datang itu pengennya cepet, pengennya semua ada, semua rapih, semua serba memenuhi atau mendukung apa yang dia kerjakan di situ. Tapi kalau hotel leisure itu biasanya orang-orangnya mau santai, nggak mau diganggu, pelayanannya cepat. Ketika dia mau makan langsung dilayani dengan ramah. Nah, gitu. Jadi sifatnya berbeda. Oh, berarti ada ini ya. Nah, sekarang kalau mau tahu bedain itu jenis hotel apa tuh, kayak gimana tuh? Biasanya kalau hotel bisnis itu ada yang di tengah kota. Kalau hotel leisure atau hotel wisata biasanya di pinggiran kota. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang datang di tengah-tengah kota, biasanya dia nanti akan meeting atau mengadakan pameran di mana. Atau dia mengumpulkan agent-agent yang ada di seluruh kota, dikumpulkan, diberi semangat, diberi hadiah, nah kayak gitu. Jadi semuanya all about business. Tapi kalau misalnya leisure, nah itu biasanya di pinggiran-pinggiran kota. Dia udah rumit, udah ribet, udah riweuh sama urusan kantor, macetnya di jalan, capeknya nyetir,
Nah, disinilah dia mau dimanjakan gitu. Oh iya betul. Biasanya Kalau hotelnya leisure sama family ini dong ya, almost similar ya. Karena leisure masih biasanya bawa ya, jadi ada kalau leisure tuh akan juga memperhatikan children dan kebutuhan ini ya, entertainment family gitu ya. Iya, betul. Nah, biasanya nanti fasilitas yang ada di situ itu mendukung, mau bisnis pasti mendukung bisnisnya. Misalnya internet harus cepat, meeting harus lengkap. Terus kemudian nyaman untuk duduk, karena kan yang namanya meeting kan duduk berjam-jam, gitu ya. Terus kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi kayak misalnya kolam renang, sebenarnya mereka nggak begitu perlu. Karena kolam renang itu kan nggak mungkin dia datang tuh pasti udah capek, udah ngadepin orang-orang yang segitu banyak, meeting yang segitu maratonnya. Jadi dia mau datang ke hotel itu dengan nyaman, tapi tetap bisa bekerja, gitu. Atau ketika orang meeting di hotel, berarti dia duduknya harus nyaman, coffee breaknya, lunchnya atau dinernya harus enak, gitu ya. Gitu. Jadi agak berbeda fasilitasnya. Nah, kalau family, ya namanya juga family, bawa anak-anak, bawa kenyamanan, kesantaian. Nah, itu harus difasilitasi juga. Nah, kalau anak-anak senangnya apa? Paling berenang, main air, kecipak-kecipuk gitu kan. Terus misalnya ada perosotan, ada taman bermain. Terus mungkin kalau di luar daerah yang kayak di dataran tinggi mungkin ada kayak flying fox tambahannya. Outbound begitu ya. Gitu ya, memang benar-benar yang memanjakan orang ketika datang ke sana, ya dia refresh. Ini berarti kalau tempat dirimu kerja lebih ke bisnis ya, karena memang kan di di dalam kota gitu ya. Nah, ini kan menarik ya, sebetulnya sekarang ada pergeseran juga nih, kebiasaan, karena memang ada pandemi gitu ya, kemudian jadi orang harus ada jaga jarak segala macam gitu ya. Nah, kemudian terkait juga dengan pelayanan nih gitu ya. Nah, kalau boleh nih gitu ya, kalau boleh nih sekarang ini kan kalau kita masuk di era generasinya nih, itu kan service orientationnya tuh dari anak-anak ini nih ya, ini tidak mendiskreditkan semua generasi Z gitu ya, tetapi kebanyakan itu disampaikan moody gitu, kemudian cepat untuk berpindah-pindah. Nah itu gimana nih, kan kita juga tetap kalau di setiap industri kan perlu ada rejuvenation dari SDM-nya gitu, harus muda ya, kalau kayaknya di perhotelan tuh untuk frontliner tuh harus dipilih yang muda-muda gitu ya, untuk menjadi satu daya tarik sendiri, pelayanan itu sendiri gitu. Gimana, ada tantangan nggak dengan perubahan behavioral dari generasi sekarang? Iya, benar-benar menantang sih sebenarnya. Memang perubahannya dulu. Jadi kalau dulu itu kan kita masih ada yang namanya hotel itu merekrut orang, kemudian itu nanti akan jadi karyawan tetap. Nah, itu untuk hotel-hotel lama itu seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika pandemi mereka terbentur sama, kami punya karyawan tetap ya ternyata, yang harus tetap digaji, tetap harus diberi kerjaan, padahal kerjaannya lagi nggak ada gitu. Nah akhirnya hotel-hotel sekarang bergeser nih, seperti untuk karyawan tetap ini kayaknya nggak terlalu diutamakan gitu. Jadi mereka lebih ke karyawan yang kontrak gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah ada peraturan pemerintah, undang-undangnya yang menyatakan bahwa ya kontrak itu tidak dipermasalahkan lagi seperti dulu gitulah, gitu ya. Gampangnya seperti itu ya. Nah, akhirnya ini nanti akan berdampak kepada generasi-generasi yang sekarang. Apalagi generasi Gen Z itu memang udah dari dulu kan sifatnya bosenan, nggak bisa dibentak sedikit kabur dia, ngambek gitu. Ngambek. Emangnya lo bisa gitu?
No, emang gue nggak bisa gitu juga kayak lu kan itu. Jadi memang ada uniknya ya untuk generasi Ya, Z itu unik ya. betul. Nah, di perhotelan sebenarnya ada plus dan minusnya untuk menerima orang-orang yang seperti ini. Gen Z itu sebenarnya semangatnya tuh bagus gitu. Ya, Dia semangat belajar oke. Apa ya, energinya tuh berlebih gitu. Ya ketika dia mau tahu sesuatu, dia harus tuntas. Saya maunya ini, saya mau tahu gitu. Apa kemudian kalau misalnya dia sudah apa terjun ke lapangan, itu dia nanti kan harus totalitas. Nah, semua totalitasnya tuh dia gunakan sampai kepada grooming. Kan kita kasih tahu ya, yang namanya di hotel itu kan grooming. Groomingnya harus bagus. Dari mulai dandanan, cowok aja nggak boleh pakai kumis, pakai jenggot. Terus apa ya? Yang namanya kuku-kuku juga tangan tuh nggak boleh yang sampai panjang dicat berwarna-warni. Nah ini kan nanti akan membuat impresi dari si tamu akan kok begini ya gitu loh. Nah daripada membuat impresi seperti itu, akhirnya kan kita buat peraturan yang senetral mungkin supaya tidak menarik perhatian tamu yang menjadi negatif gitu. Nah teman-teman yang ada di generasi Z ini itu totalitas benar. Sampai groomingnya itu semuanya dilaksanakan dengan baik. Enggak cewek, cowok pun begitu. Jadi cowok itu yang namanya maskeran ke salon, terus dia apa di waxing itu benar loh. Jadi bulu-bulu yang ada di tangan, di kaki itu di waxing supaya saya rapih gitu loh kelihatannya. Dan itu bagi mereka nggak masalah, biasa aja. Dan malah kita bagus kan di depan tamu pasti akan terlihat apik gitu. Glowing. Nah jadi ya glowing. Terlihat glowing dan Mbak Henol gitu ya. Glowing, amazing. Pernah ngeliat gitu juga ini di luar ini ya, di luar sebagai staff gitu ya, sebagai staff perhotelan. Tapi gue pernah ngeliat satu kumpulan anak-anak muda gitu ya, which is sepertinya kalau di atas generasi Z tuh ya nggak ada ya, belum ini ya, belum terbentuk ya. Nah itu jadi ketika ngumpul gitu itu berbaur cewek dan cowok gitu, terus tahu-tahu kayaknya lo ini nih agak kering deh itu bibir lo gitu ya. Itu cewek ngasih tahu ke cowok nih. Dan ternyata bawa lo untuk lembab pinggir. Iya kayak gitu. Kalah ya kita ya. Kadang-kadang kita yang tomboy ini baru tahu loh kerja di hotel tuh begitu. Dan saya pun terkaget-kaget. Oh begini ya. Akhirnya yang kita nggak pernah dandan jadi dandan. Iya, jadi gue juga pernah dandan dulu dandan kali lo enggak pernah. Kalau dulu bukan dandan, tapi memang mix and match dong, gitu kan. Dandan itu kalau cewek itu kan ada layering, outfit itu fashion, dandan tuh muke. Lu gimana sih Citak nih? Nggak perlu ditatar ini gugus kayaknya. Ayo kapan? Jadi kalau dandan itu berbau wajah, ada tempel-tempelan. Kalau dia zaman putih biru itu trendy. Nah, trendy fashion. Dulu aja pakai bedak aja kita kayaknya udah wah gitu ya. Pakai lip gloss sudah lu dandan. Kalau sekarang anak-anak sekarang semuanya dipakai dari ujung sini sampai ujung kaki. Ya tadi ya yang dirimu bilang ya, totalitas ya. Totalitas tanpa batas. Oke. Ini challenge ya. Ini sekali lagi tidak mendiskreditkan generasi Z karena memang masanya gitu ya. Masanya adalah seperti ini gitu. Cepat sekali dalam mengabsorb informasi gitu ya. Tetapi di situ juga ada tantangan dalam behavioral yang lainnya gitu ya. Tadi seperti disampaikan dia tuh kalau ada good side-nya loh, cepat sekali kalau ada yang diperlukan mencari informasi, kemudian mengerjakan sesuatu tuh kepinginnya
perfect gitu ya, kepinginnya tuh betul-betul totalitas. Nah kalau challenge sendiri gimana di dalam bekerja ya, dalam bekerja ya. Iya, maksudnya gadgetnya ini gitu kan. Ya, artinya jadi kalau kita menghadapi gadget gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya kalau misalnya kan tadi kerja di hotel. Iya, jadi yang lo temuin tuh akhirnya lo harus mengubah gitu. Mau nggak mau kan kalau yang ini ya, yang gue dengar dan gue lihat sekarang ini, yang mengubah itu justru bukan dari employee-nya, tapi jadi pendekatan dari atasannya, pendekatan dari yang seniornya gitu. Gimana tuh di perhotelan? Bener sih itu. Karena apa ya, di hotel itu kan kita dituntut untuk cepat, untuk memberikan pelayanan yang paling baik gitu ya. Yang padahal kita sendiri pun kadang-kadang suka, yang paling baik tuh yang kayak apa ya? Ya ini cuma ini yang bisa kita lakukan gitu. Semoga ini adalah yang paling baik gitu, udah cuma gitu aja. Tapi tetap yang namanya orang itu kan punya ekspektasi beda-beda. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata menurut mereka biasa aja tuh gitu loh. Nah, apalagi kalau udah dibandingin sama yang brand-brand lain gitu, misalnya dia pernah keluar negeri di mana pakai brand apa, saya kalau di sana tuh gini-gini loh, gini kok di sini enggak. Ya ampun kok beda ya orang-orang. Challenge-nya sih itu sih ya paling enggak. Nah, kalau misalnya udah ketemu sama tamu-tamu kayak gitu, nanti berarti ini kan akan menekan manajemen yang ada gitu loh. Gimana sih supaya kita tuh menjadi yang terbaik? Apalagi kompetitor yang namanya hotel itu pasti bertumbuh banyak gitu. Jadi gimana caranya supaya kita be number one? Nah, inilah yang jadi stresnya semua staff hotel. Challenge-nya itu. Jadi apa ya? Senangnya banyak sih tapi kadang-kadang semua challenge itu harus kita balik ya. Iya Menjadi betul. sebuah Jadi apa aset ya, aset hiburan. untuk ya betul. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada challenge tuh kayaknya datar aja hidup. Life is so flat, gitu kan? Makanya makan citato ya. Tapi benar loh, kalau di hotel itu kita bekerja, saya juga baru merasakan gitu ya. Yang pertama kita jadi lebih banyak taking care orang. Yang tadinya kita cuek ya sama orang di sebelah gue, misalnya ngapa-ngapain yang tadinya ya sudah biarin aja itu kan urusan dia. Sekarang tuh, aduh kenapa ya? Ini orang mau ngapain ya? Oh butuh ini, oh butuh ibu, mohon maaf, butuh troli. Kalau misalnya mau angkut-angkut barang, kami akan membantu gitu loh. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, kita langsung bisa ngomong gitu loh ke orang. Gimana sih caranya supaya dia itu nyaman sama kita. Kalau misalnya kita diem-diem aja, ya orang gimana sih? Kok gue kayak di kuburan bukan di hotel kan gitu ya? Semuanya diem-diem aja gitu. Nah, ini jadi gimana caranya kita memulai percakapan gitu. Paling tidak, yang paling minimal, kalau misalnya dia benar-benar baru terjun ke hotel dan jadi pendiam, dia orangnya pendiam gitu ya. Yang pertama kita latih adalah greeting. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Nanti baru ditambah kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, Ibu ke sini naik apa? Misalnya naik mobil. Oh, ada karcis parkirnya nggak? Nanti akan kita cap. Nah, kan kayak gitu. Jadi ada beberapa kalimat yang harus ditambahkan supaya kita bisa menjalin komunikasi sama tamu, gitu ya. Nah, kedua hal inilah sebenarnya yang mendasari dari service excellence itu, gitu. Gimana caranya supaya tamu ini lebih tertarik, interest, dan merasakan pelayanan yang kita berikan, gitu. Makanya suka ada slogan seperti ini, yang namanya hotelier itu adalah mantu idaman. Kenapa? Karena orang lain aja kita taking care, apalagi anaknya ibu, gitu. Kita adalah mantu idaman loh. Catat. Catat, Gus, catat. Ujian besok. Berarti ada training dulu Bu ya? Iya pasti ada training dulu. Training yang sudah ada pun biasanya kita refresh setiap setahun sekali
gitu. Jadi supaya dia ingat lagi. Oh iya ya, kemarin jadi kayak misalnya duduk aja harus kita training